Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Lindra Wahyu Kurniawati, Rizka Nur Khalifah, Nisrina Nafisatul Zakiyah, Milenia Reski Ardiani, dan Gabriel Romanus Resi. Mendelian Session terkhusus tentang meiosis dan hukum Mendel. Dalam video ini kami akan mengemukakan penjelasan mengenai bagaimana penemuan mekanisme meiosis mampu mendukung temuan Mendel yang tertuang dalam hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa pencetus teori hukum Mendel. Yaps, benar sekali. Pencetus dari teori Mendel adalah Mendel yang bernama lengkap Gregor Johann Mendel. Beliau lahir di Heizendorf, sebuah kota kecil di Moravia bagian utara pada tahun 1822. Kini wilayah tersebut adalah wilayah Republik Ceko. Gregor Mendel yang diketahui sebagai bapak genetika modern terinspirasi oleh kedua profesornya di Universitas Olomouc, yaitu Friedrich Franz dan Johann Carl Nessler, dan rekan-rekannya di biara untuk mempelajari variasi tanaman. Dan beliau menerapkan penelitian di biara kebun percobaan yang awalnya ditanam oleh NAPP pada tahun 1830. Penelitian awal dari Mendel ini yaitu dengan kacang kapri. Pembasaran dilakukan beberapa kali antara tanaman kacang kapri bunga merah dengan kacang kapri bunga putih. Adapun tekniknya yaitu dengan memotong stamen pada bunga ungu dan menaburi polen dari tanaman bunga putih. Nah, keturunan yang didapatkan dari percobaan pertama ini yaitu tanaman berbunga ungu semua, di mana warna bunga ungu merupakan dominan. Kemudian, keturunan pertama tersebut disilangkan kembali dan menghasilkan keturunan kedua berwarna ungu dan putih dengan perbandingan 3:1. Kita masuk pada teori hukum Mendel 1, di mana teori hukum Mendel 1 disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan gen sel alel, segregation of allelic genes. Hukum ini menjelaskan bahwa untuk sifat apapun, alel gen yang diturunkan organisme akan mengalami segresi atau pemisahan secara acak. Pada saat pembentukan gamet atau gametogenesis, pasangan alel akan berpisah sehingga keturunan memperoleh satu faktor genetik dari setiap induk. Jadi, setiap orang tua memberikan alel secara acak kepada keturunannya sehingga menghasilkan organisme diploid. Alel yang mengandung sifat dominan menentukan fenotip keturunannya. Hukum Mendel 1 ini juga dikenal dengan Law Independent Segregation, bahwa sepasang gen atau sepasang kromosom akan membelah atau terpisah dalam fase meiosis. Adapun pemisahan alel terbagi menjadi 3, yaitu dominan homozigot, heterozigot, dan resesif homozigot. Selanjutnya kita akan membahas teori hukum Mendel 2 atau hukum assortment independent. Hukum Mendel 2 ini dikenal dengan pengelompokan gen secara bebas atau disebut dengan independent assortment of genes. Hukum ini menyatakan bahwa gen tidak mempengaruhi satu sama lain. Pada gametogenesis, saat alel dipilih untuk mengekspresikan sifat, alel tersebut tidak mempengaruhi alel mana yang akan diterima pada gen lainnya. Misalnya saja, alel rambut pirang pada gen warna rambut tidak akan mempengaruhi pemilihan alel pada gen warna mata. Jadi, pada hukum Mendel 2 ini menjelaskan terjadinya persatuan dan pembentukan pasangan baru secara bebas yang biasanya dikenal dengan Law of Independent Assortment.
Ini merupakan contoh persilangan dari hukum Mendel II, seperti berikut ini. Berikut ini merupakan gambar dari meiosis dalam hukum Mendel. Di bagian kiri ada gambar fase-fase meiosis dan yang sebelah kanan adalah hukum Mendel.